Di dalam gerbang emas, ada kesungguhan. Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong telah memasuki gerbang neraka, dan sekarang mereka tidak bisa kembali. Mereka tidak ingin melihat ke belakang. Ada kuali besar di depan, dan api neraka menyala di dalam kuali. Menyemprot setan Baoding ada banyak cara untuk masuk neraka, seperti membasmi orang, misalnya menjadi berbahaya dan pengkhianat. Orang-orang ini akan masuk neraka setelah kematian, tetapi hanya ada satu cara bagi orang yang masih hidup untuk masuk neraka, dan itu melalui Demon Spraying Baoding. Kuali penyemprot setan dapat dimasuki oleh orang yang hidup, dan kemudian api neraka di dalamnya dapat digunakan untuk memurnikan orang tersebut. Tentu saja, memiliki jimat kuali dapat menghemat banyak rasa sakit saat pemurnian. Setelah api neraka dimurnikan untuk waktu yang tidak diketahui, api itu menyembur keluar dari atas kuali penyemprot ibel dan disemprotkan ke dunia lain, yaitu neraka. Setelah dimurnikan oleh api neraka, keterampilannya akan melemah sampai batas tertentu, dan setelah disemprotkan, Anda akan menghadapi banyak kesulitan di neraka. Sebuah jalan keluar yang sempit. Tidak, mungkin 99 kematian. Oleh karena itu, tidak peduli di dunia mana mereka berada, hanya ada sedikit orang yang masih hidup yang berani masuk ke dalam kuali penyemprot setan. Kurung tutup. Melihat tripod penyemprot setan, Long Ge dan yang lainnya mengagumi keajaiban dunia. Hanya mengandalkan tripod dapat menghubungkan dua dunia. Saudara Long, apakah ini kuali penyemprot setan? Kata Xiao Ling sambil melihat ke kuali besar penyemprot setan di depannya. Ya, ini adalah Demon Spraying Cauldron, dan yang terbakar di dalamnya adalah api neraka yang dapat membakar semua kejahatan di dunia. Kata Long Ge sambil terus menatap Demon Spraying Cauldron. Lalu jika kita ingin masuk neraka, kita harus masuk ke dalam kuali pernafasan setan ini. Xiao Hong bertanya, mengenai api, Xiao Hong dan Xiao Ling, yang merupakan atribut api, tidak terlalu peduli. Ya, sekarang kita memiliki 4 jimat tripod harta karun, cukup untuk kita masuki bersama. Bolehkah aku masuk tanpa jimat Baoding? Xiao Ling bertanya. Oke, tapi Baoding talisman bisa membantu kita memblokir sebagian api neraka. Kalau begitu ayo masuk sekarang. Kata Xiao Ling. Saat dia mengatakan ini, Xiao Ling ingin masuk ke pintu masuk kuali penyemprot setan. Oke, kata Long Ge, lalu memimpin Xiao Ling dan Xiao Hong mendekati tripod penyemprot setan ini. Ketika mereka semakin dekat, Long Ge dan yang lainnya menyadari betapa besarnya kuali penyemprot setan itu. Seluruh tripod tingginya lebih dari 500 meter. Pintu tungku saja tingginya 50 meter, dan bagian atasnya menjulang ke awan. Konon awan gelap yang telah terjerat di bagian atas tripod selama bertahun-tahun pintu masuk ke dunia lain, tapi, hanya melalui kuali penyemprot ibel seseorang dapat memasuki dunia lain. Long Ge dan yang lainnya berjalan ke gerbang tripod emas dan melihat 2 bait ditulis dengan karakter emas besar di kedua sisinya. Kuplet kiri begitu Anda memasuki pintu ini, Anda akan masuk neraka. Bait kanan ribuan kesulitan dan bahaya ada pada monster itu. Heng Piao mudah datang, sulit pergi. Ada juga sederet kata kecil di sebelahnya yang berbunyi Baoding ini akan dibuka 1 kali pada hari pertama bulan lunar dan 1 kali pada tanggal 15 bulan lunar. Tidak akan dibuka di waktu lain. Kakak Long, Xiao Ling, Xiao Hong. Kuplet ini tidak berima atau kontras sama sekali. Sungguh bait yang buruk, kata Xiao Ling sinis. Ironisnya, karena hari ini adalah hari ke-6 tahun baru Imlek, dan masih ada 9 hari sebelum hari ke-15. Dengan kata lain, hanya setelah 9 hari Long Ge dan yang lainnya dapat memasuki kuali penyemprot ibel. Ya, itu omong kosong. Xiao Hong juga berkata di sampingnya. Haha, Long Ge berkata sambil tersenyum, jarang kita tidak takut dengan api neraka, tapi kuali penyemprot setan ini membuat kita menunggu. Bagi yang berani menantang diri sendiri, menunggu tantangan memang semacam penderitaan. Namun, Master harus mampu menahan kesepian, dan yang berani menantang harus siap sepenuhnya. Bagaimana kamu akan menghabiskan 9 hari ini? Xiao Ling bertanya dengan bosan. Awalnya Xiao Ling ingin pergi ke neraka secepat mungkin, menantang tuan yang tak ada habisnya, dan kemudian menemukan orang tuanya. Nah sekarang, kita masih harus menunggu 9 hari. Kami telah berlatih dengan serius dalam 9 hari terakhir. Anda dapat melihat betapa mengerikannya neraka dengan melihat bait ini. Kami berlatih keras, dan ketika monster keluar, kami tidak tahu kesulitan apa yang akan kami hadapi. Kata Long Ge. Yah, tidak masalah apakah bait ini benar atau tidak, yang penting dia memberitahu kita betapa mengerikannya neraka. Kita harus berlatih lebih keras untuk melewati kesulitan ini. Baiklah, berlatihlah dengan giat. Xiao Ling duduk, lalu mengeluarkan inti sihir tingkat Raja Qi dari cincin luar angkasa dan bersiap untuk menyerapnya. Dan Xiao Hong juga duduk di sebelah Xiao Ling. Long Ge dengan penasaran bertanya pada Xiao Hong, kamu tidak dapat menyerap energi di inti sihir, mengapa kamu naik level begitu cepat?
Memang benar, Long Ge dan yang lainnya bekerja keras untuk naik level, dan kemudian menyerap inti sihir untuk berlatih, sementara Xiao Hong mencapai Raja Qi tingkat ke-6 tanpa menyerap apapun. Aku juga tidak tahu, sepertinya seiring bertambahnya usia, keterampilanku meningkat secara alami. Kata Xiao Hong, rambut merah panjangnya bersinar dengan kilau yang indah. Xiao Hong tidak tahu berapa umurnya, bahkan dia sendiri, tapi melihat penampilan Xiao Hong sekarang, dia seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan Fire Qilin panggung dewasa. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Haha, kamu benar-benar nyaman. Kamu bisa naik level hanya dengan tumbuh dewasa. Ini adalah bakat unik dari binatang mitos, kan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan bakat waktumu sekarang? Xiao Hong sudah bisa menghitung waktu dengan akurat, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Aku masih bisa menghitung waktu dengan akurat, tapi alam bawah sadarku memberitahuku bahwa ketika aku besar nanti, aku akan memperlambat atau menghentikan waktu. Kata Xiao Hong, lalu membelai rambut panjangnya yang indah dengan satu tangan. Sungguh menakjubkan, jika waktu bisa berhenti, tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Long Ge menghela nafas. Haha, Xiao Hong tertawa, sungguh hal yang paling membahagiakan menerima pujian Long Ge. Ngomong-ngomong, Long Ge, bisakah Xiao Ling dan aku memanggilmu Kakak Long? Xiao Hong bertanya dengan tiba-tiba tersipu. Tentu saja, aku telah menerimamu sebagai saudara perempuanku. Long Ge berkata sambil tersenyum. Dia hidup lebih dari 10.000 tahun di kehidupan terakhirnya. Dengan pengalaman seperti ini, dia bisa dikatakan sebagai saudara laki-laki Xiao Hong. Baiklah, Kakak Long, ayo berlatih keras, Xiao Hong berkata sambil tersenyum. Ya, Long Ge mengangguk, lalu dia duduk bersila dan bermeditasi. Long Ge ingin membuat beberapa kemajuan dalam 9 hari ini, yang juga merupakan persiapan untuk memasuki Demon Scrying Cauldron. Jadi, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong mulai berlatih dengan serius di depan Demon Scrying Cauldron. Mereka mendapat banyak inti sihir tingkat Qi King di dunia bawah laut, jadi Long Ge dan yang lainnya menyerap energi dalam sihir inti sepuasnya. 9 hari berlalu dengan cepat. Xiao Ling masih berada di level ke-7 Qi King, dan Long Ge serta Xiao Hong masih di level 6 Qi King kuali penyemprot setan. Hei, kenapa ada seseorang di sini? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat siapapun di sini. Sebuah suara muncul di depan tripod penyemprot setan, tapi Long Ge dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Seorang master, pastinya seorang master yang jauh lebih tinggi dari Long Ge dan yang lainnya. Mengikuti suara tersebut, seorang lelaki tua mengenakan pakaian linen muncul di depan tripod. Senior, siapa? Long Ge bertanya dengan hormat. Saya adalah penjaga tripod harta karun planet ini, panggil saja saya Tuan Bao. Planet, Long Ge terkejut. Tuan Bao, haha, sepertinya nama seorang tuan tanah. Xiao Ling tertawa. Tuan Bao, maaf, Tuan Bao, apa konsep planet? Long Ge bertanya. Planet ini adalah, Tuan Bao perlahan menjelaskan konsep planet selama sekitar 1 jam. Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengerti. Oh, ternyata benua manusia kita dan benua dewa binatang berada di planet yang sama. Ada berapa banyak planet seperti itu? Long Ge bertanya. Ada banyak sekali planet seperti itu. Tentu saja, setiap planet berbeda. Beberapa planet lebih kuat dan ada pula yang lebih lemah. Tapi tidak peduli planet kuat atau planet lemah, selalu ada kuali penyemprot setan. Kuali penyemprot setan ini itu seperti persimpangan setiap planet menuju neraka, kata Bao Ye. Ada planet yang tak terhitung jumlahnya, tapi hanya ada satu neraka. Bukankah neraka itu sangat besar? Tanya Long Ge. Ya, itu sangat besar sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Apakah ada banyak orang kuat dari neraka? Xiao Ling bertanya. Ya, ada banyak sekali. Di levelku, aku hanya bisa menjadi penjaga. Bao Ye menghela nafas, dengan semacam ketidakberdayaan di matanya, seolah mengatakan bahwa neraka itu sangat kuat, dan dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi wali. Tuan Bao, kamu berada di level berapa? Long Ge bertanya. Saya setingkat Qi Yue, kata Bao Ye. Berapa level Qi Mun? Long Ge mulai bingung, bukankah level tertinggi di planet kita adalah level Qi King? Ya, level tertinggi di planet ini adalah level Qi King, tapi bagaimana setelah dipromosikan ke neraka atau dunia peri? Bukankah ada level yang lebih tinggi? Kata Bao Ye sambil tersenyum. Oh, aku ingat, kakek penyu emas pernah berkata bahwa setelah level Qi King adalah level Qi Mun, dan dia tidak tahu tentang level yang lebih tinggi. Bolehkah aku bertanya pada Master Bao, tahukah kamu? Sebagai penjaga Baoding, tentu saja saya tahu tentang neraka. Tuan Bao berkata dengan sedikit marah. Maaf Tuan Bao, Xiao Hong tidak mengatakan bahwa Anda tidak tahu, tapi kami ingin tahu. Xiao Ling buru-buru menjelaskan,
sambil menjelaskan, dia mengeluarkan meja, kursi, dan set teh dan mengeluarkannya untuk diminum oleh Tuan Bao. Haha, gadis kecil ini masih berakal sehat. Siapa namamu? Tuan Bao bertanya sambil duduk di depan meja kopi. Namaku Xiaoling, Murong Xiaoling. Kata Xiaoling sambil tersenyum. Murong Xiaoling, saya ingat 13 tahun yang lalu, sepasang suami istri masuk neraka dari sini. Pria itu juga bernama Murong Baoye. Ah, itu pasti orang tuaku. Hari ini aku berumur 14 tahun. Xiaoling berteriak kaget, kakek Bao, tahukah kamu kemana tujuan orang tuaku? Demi mengetahui kabar tentang orang tuanya, Xiaoling bahkan bersikap hormat dalam menyapa mereka. Saya tidak tahu tentang ini. Baoye berkata, tetapi saya tahu bahwa tujuan mereka adalah pergi ke pusat neraka, benua Dewa Perang. Mata Xiaoling penuh harapan, selama dia tahu kemana orang tuanya pergi, kesanalah dia akan pergi di masa depan. Kakek Bao, setelah berbicara begitu lama, kamu belum memperkenalkan neraka kepada kami. Kata Long Ge di sampingnya. Oh, melihatmu begitu bijaksana, izinkan aku berbicara denganmu tentang neraka. Tuan Bao duduk di meja kopi dan berkata sambil menyeruput tehnya, di mana saya harus mulai. Kakek Bao, tolong beritahu aku tentang levelnya dulu. Oke, Tuan Bao berpikir sejenak dan berkata, mari saya mulai dengan levelnya. Level tertinggi di planet ini adalah level Raja Qi. Jika Anda naik ke dunia abadi atau memasuki neraka, Anda akan menghadapi lebih banyak lagi tingkat lanjut. Setelah level Qi King, ada Qi Star, Qi Moon, Qi Emperor, Qi Heng, Qi Dwarf, Qi Sage, Qi Tai, Qi Elemen, dan Qi Baoye. Setelah sampai di neraka, masih banyak level yang ada. Sepertinya level Qi Moon hanya bisa digunakan sebagai penjaga gerbang, sedangkan level Qi King tidak ada apa-apanya. Kaisar Qi. Setelah mendengar ini, Long Ge mengambil tahta Kaisar Naga dan menyerahkannya kepada Tuan Bao. Kakek Bao, apakah ini tahta yang ditinggalkan oleh master tingkat Kaisar Qi? Tuan Bao mengambilnya dan melihatnya, lalu memandang Long Ge dengan heran dan berkata, bagaimana kamu mendapatkannya? Ini adalah tahta master tingkat Kaisar Qi. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja, dan ada peta untuk mengalahkan menara di dalamnya. Oh, karena kamu bertanya di sini, izinkan saya berbicara tentang geografi neraka, kata Baoye. Baiklah, Long Ge, Xiaoling, dan Xiao Hong mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakek, tolong beri tahu aku. Seluruh neraka dibagi menjadi 5 benua. Baoye berkata, itu adalah benua penyemprot ibel di barat, benua Yama di selatan, benua setan di utara, benua api penyucian di timur, dan benua dewa neraka. Benua perang di tengahnya. Apakah kita berada di benua penyemprotan ibel saat kita keluar? Xiao Hong bertanya. Ya, mata Tuan Bao menunjukkan persetujuan. Ketika Anda meninggalkan kuali penyemprot setan ini, Anda akan menjadi benua penyemprot setan. Benua manakah yang terkuat? Long Ge bertanya. Benua penyemprot monster yang kamu kunjungi adalah yang terlemah, karena bahan alami dan harta duniawinya paling sedikit, jadi para master biasanya tidak ada di sini. Seberapa lemahnya itu? Long Ge bertanya. Kebanyakan dari mereka berada di level Qi Star, dan beberapa berada di level Qi Moon. Master di atas level Kaisar Qi pada dasarnya telah pergi ke benua lain. His Long Ge dan Xiaoling menarik napas dalam-dalam. Level terendah adalah level Qi Star. Jadi jika mereka memiliki Demon Spewing Cauldron di level Qi King, mengapa tidak mati? Haha, apakah kamu masih ingin keluar sekarang? Tuan Bao berkata sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya terdiam. Jika Anda tidak cukup kuat, masuk neraka berarti mati. Long Ge memandang Xiaoling, dan Xiaoling memandang Xiao Hong. Sebaiknya kita berlatih di depan kuali penyemprot setan ini dulu, lalu naik level sebelum pergi ke neraka. Long Ge saat ini dapat mengalahkan master di puncak Qi King tingkat ke-9. Jika dia naik ke level lain, dia setidaknya akan mampu melawan master di tingkat Qi Star, dia akan mampu berlari paling maksimal, dan dia akan lebih percaya diri. Oke, Xiaoling juga setuju. Kekuatannya harus ditingkatkan. Jika dia tidak membaik, dia akan pergi ke neraka untuk mengantarkan makanan. Begitu dia keluar, dia akan tamat menemukan. Haha, anak-anak bisa diajar. Guru Bao tersenyum, tetapi tidakkah kamu ingin mendengar tentang kondisi lain di neraka? Katakan padaku apa yang kamu katakan. Kata Long Ge. Sekarang mereka mendengarkan narasi Guru Bao dengan mata penuh kerinduan. Namun, jika ada kerinduan, ada tujuan. Jika ada tujuan, itu layak untuk diperjuangkan. Long Ge bereinkarnasi, dia bukan anak kecil. Prajurit Qi telah berkultivasi ke tingkat Raja Qi. Long Ge yakin pada dirinya sendiri. Oke, sekarang izinkan saya berbicara tentang benua lain, kata Baoye sambil tersenyum. Benua penyemprot ibel adalah yang terlemah, dan benua lain relatif kuat. Benua Yama di selatan sama kuatnya dengan benua setan di utara.
Master top mereka semuanya mencapai level Qi Sein. Qi Sein, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong terkejut. Kapan mereka akan mencapai level Qi Sein? Haha, kalau begitu pergilah ke benua api penyucian di timur. Para master tertinggi di benua api penyucian dikatakan telah mencapai level Qi Zun. Qi Zun, itu bukan level teratas lagi. Long Ge menghela nafas. Ya, ini sudah terbaik, kata Bao Ye. Bagaimana dengan benua dewa perang di tengah? Seberapa kuat benua dewa perang? Long Ge bertanya. Benua dewa perang di tengah adalah yang terkuat. Bao Ye berkata dengan serius, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Bukankah Qi Zun di benua api penyucian adalah yang terkuat? Xiao Ling bertanya. Tahukah Anda mengapa benua dewa perang disebut benua dewa perang? Tuan Bao tidak menjawab, melainkan bertanya. Karena ada menara dewa perang di benua dewa perang, kata Long Ge. Ya, Tuan Bao mengangguk dan memandang Long Ge dengan setuju, karena menara dewa perang maka benua dewa perang menjadi kuat. Dikatakan bahwa mereka yang dapat menerobos menara dewa perang lebih banyak lagi, lebih kuat dari master tingkat Qi Zun. Ah, lebih kuat dari master Qi Zun. Long Ge terkejut. Di level berapa master yang lebih kuat dari Qi Zun? Berapa lantai yang dimiliki menara dewa perang? Xiao Hong bertanya. Saya tidak mengetahui hal ini lagi. Tuan Bao menggelengkan kepalanya, hanya Anda yang akan tahu jika Anda sendiri yang masuk neraka. Ya, level Master Bao adalah benua Qiyue. Mungkin dia bahkan belum pernah ke benua penyemprot ibel. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain. Oh, kita tahu, kita harus berlatih keras dan kemudian masuk neraka. Ya, aku akan pergi mencari orang tuaku, dan Long Ge akan mencari Huohu. Xiao Ling berkata sambil tersenyum. Huohu, seorang gadis cantik berpakaian merah. Kata Tuan Bao tiba-tiba. Ya, kakek Bao. Kamu telah bertemu dengannya. Dia adalah istriku. Long Ge berkata dengan penuh semangat. Ya, itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Bao Ye mengenang, karena tidak banyak orang yang masuk neraka, jadi saya mengingat semuanya. Kemana dia bilang dia akan pergi? Long Ge menatap Tuan Bao dengan mata lapar, seolah dia ingin mengetahui keberadaan Huo Wu dari Tuan Bao. Biarkan aku memikirkannya. Bao Ye berpikir sejenak, lalu berkata, benar. Dia bilang dia akan pergi ke benua Yama untuk mencari Long Ge yang meledakkan dirinya untuknya. Sebentar, mata Long Ge berkaca-kaca. Huo Wu berani mempertaruhkan nyawanya untuk masuk neraka demi dia. Fire Dance adalah level topan. Dan bagaimana dengan Long Ge? Aku pasti akan menemukanmu, Huo Wu. Mata Long Ge sudah berkaca-kaca, tapi mata Long Ge tegas. Apapun yang bisa dilakukan Huo Wu untuknya, dia akan melakukannya untuk Huo Wu, dan lakukan itu 100 kali, 1000 kali. Berkali-kali. Kakak Long, apakah kamu menangis? Jangan sedih. Selama kita berlatih keras, kita pasti akan melihat orang yang ingin kita temui lagi. Xiao Ling menghibur Long Ge. Haha, aku tidak sedih. Ini motivasiku untuk berlatih, aku pasti akan berlatih keras. Kata Long Ge sambil tersenyum, air matanya telah menguap oleh semangat juang. Haha, anak muda sangat ambisius. Tuan Bao tertawa, apakah kamu ingin pergi ke neraka sekarang? Tidak, ayo berlatih dulu, lalu kita pergi setelah kita naik level. Oke, aku akan kembali pada hari pertama bulan depan. Katakan saja padaku kapan kamu ingin pergi. Guru Bao telah berada di sini selama sehari. Tugasnya adalah berkunjung pada hari pertama dan ke-15 bulan lunar. Sisa waktunya dia menjalani hidup santai, berlatih atau melakukan hal lain. Baiklah, kakek Bao, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Ya, Tuan Bao mengangguk, lalu mengambil satu langkah dan menghilang tepat di depan Long Ge dan yang lainnya. Level Qiyue memang bukan jaminan. Long Ge dan Xiao Yue mengumpulkan pikiran mereka dan mulai berlatih dengan serius. Long Ge dan yang lainnya masih memiliki banyak King Demon Cores dari perburuan di dunia bawah laut, jadi mereka tidak khawatir dengan tumbuhnya semangat juang. Aku melihat Long Ge duduk bersila di tanah, memegang segenggam inti sihir monster tingkat Raja Qi di masing-masing tangannya. Kanan, itu sedikit. Long Ge menggunakan semangat juang putih di dantiannya untuk membungkus inti ibel tingkat Raja Qi, dan kemudian perlahan-lahan menyempurnakan energi semangat juang di dalamnya. Api langit ungu seperti kilat terus-menerus memurnikan energi di inti ibel, membuat inti ibel mengeluarkan suara berderak. Long Ge tidak punya waktu untuk menunggu sekarang, jadi dia hanya bisa memurnikan energi pertempuran dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Setelah inti sihir tingkat Raja Qi disempurnakan, sekitar 1/20 energi murni dapat diserap oleh Long Ge. Meningkatkan Long Ge membutuhkan banyak energi pertempuran, jadi peningkatannya relatif lambat. Untungnya, yang tidak dimiliki Long Ge adalah inti sihir. Saya berlatih selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah berlatih hingga hari ke-10,
setelah Long Ge menyempurnakan 300 inti sihir tingkat Qiqing, Long Ge akhirnya ditingkatkan. Ding! Tubuh Long Ge bersinar dengan cahaya putih, dan dia dipromosikan dari Qiqing level 6 ke Qiqing level 7. Energi besar langit dan bumi melonjak menuju Long Ge. Pada saat ini, Long Ge tidak lagi menyempurnakan inti sihir, tetapi menyerap energi spiritual di sekitarnya dari langit dan bumi sepuasnya, terus-menerus mengkonsolidasikan budidayanya sendiri. Di saat yang sama, Xiaoling dan Xiaohong juga meningkatkan. Ding! Tubuh Xiaoling memerah, dan dia dipromosikan dari Qiqing level 7 ke Qiqing level 8. Ding! Tubuh Xiaohong memerah, dan dia dipromosikan dari Qiqing level 6 ke Qiqing level 7. Energi spiritual langit dan bumi melonjak menuju Long Ge dan mereka bertiga dengan lebih gila lagi. Dan Long Ge dan yang lainnya dengan rakus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual menembus kulit dan tulang, terus memperkuat tubuh mereka. Energi pertarungan yang kuat mengalir melalui meridian, terus-menerus memperluas kemampuan meridian untuk menyerap dan menampung energi pertarungan. Kemudian, saat fajar, langit dan bumi menyatu dari yang lebih kecil ke yang lebih besar, dari sungai ke laut, mengalir ke dantian. Sebutir pasir membentuk dunia. Setelah Qiqing Ball di dantian berkembang sedikit, ia mulai dengan rakus menyerap aliran energi pertarungan yang tak ada habisnya. 3 hari lagi berlalu, dan Long Ge dan yang lainnya akhirnya mengkonsolidasikan keterampilan mereka. Senang sekali bisa ditingkatkan, Long Ge berkata sambil tersenyum. Sekarang dia menemukan bahwa tubuhnya telah melampaui peralatan level kayu abadi, dan semangat juang serta kekuatan mentalnya telah meningkat pesat. Kami juga menjadi lebih kuat, kata Xiaoling dan Xiaohong. Setelah peningkatan, Long Ge dan yang lainnya kini memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Oke, besok hari pertama SMP. Ayo kita ke neraka besok. Oke, Xiaoling dan Xiaohong mengangguk. Kelas 1 SMP. Bao Ye, penjaga Baoding, akhirnya tiba. Apakah kamu siap untuk pergi ke neraka? Bao Ye bertanya pada Long Ge dan yang lainnya sambil tersenyum. Siap, Long Ge dan yang lainnya mengangguk. Oke, saya akan membuka kuali penyemprot setan untuk Anda, kata Tuan Bao sambil menuangkan energi bertarungnya ke dalam kuali penyemprot setan. Saya melihat kuali penyemprot setan bersinar dengan cahaya warna-warni, dan kemudian pintu di tengahnya perlahan terbuka. Xiaoling, Xiaohong, ayo pergi. Ya, ayo pergi, kata Xiaoling dan Xiaohong. Begitu mereka mendekati pintu kuali penyemprot setan, Long Ge dan yang lainnya langsung hangus oleh api neraka yang membakar jiwa manusia. Sepertinya api neraka tidak tertutup, kata Long Ge, lalu mengeluarkan jimat tripod dari cincin luar angkasa. Kita bertiga masing-masing harus memiliki satu, tapi jika kita bertiga bersama, kita harusnya gunakan 4 untuk membandingkan. Ya, Xiaoling dan Xiaohong mengangguk. Meskipun mereka tidak takut dengan hal-hal yang berhubungan dengan api, mereka tidak berani gegabah saat menghadapi api neraka. Long Ge menghancurkan 4 jimat tripod dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba, cahaya putih yang kuat mengelilingi Long Ge, Xiaoling, dan Xiaohong. Rasanya dingin sekali. Xiaohong tertawa. Cahaya putih yang dipancarkan oleh Baoding Talisman, dapat memblokir invasi api neraka. Ayo masuk, kata Long Ge. Oke, kata Xiaoling dan Xiaohong, lalu mereka masuk ke dalam kuali penyemprot setan bersama Long Ge. Boom, pintu kuali penyemprot setan langsung tertutup. Tuan Bao melihat ke pintu yang tertutup dan berkata, saya harap Anda beruntung. Semprotkan ibel di dalam kuali. Api neraka yang memancar membara dengan ganas, terus-menerus membakar perisai putih yang menjadi jimat Baoding. Nyala api yang ganas menyerbu perisai putih itu. Haha, ini menyenangkan, kita tidak perlu bergerak, otomatis apinya akan menyerbu kita. Xiaoling tertawa. Ini disebut monster semprotan. Haha, ini menunjukkan bahwa jimat tripod ini sangat berguna, tetapi tampaknya memiliki batas waktu. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk memeriksa perisai putih dan menemukan bahwa perisai putih itu ditelan oleh api neraka sedikit demi sedikit. Sepertinya begitu. Xiaoling menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyelidiki dan menemukan situasi yang sama. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kalian harus menggunakan energi pemadam atribut api ke bawah agar kita bisa bangkit lebih cepat. Oke, Xiaoling dan Xiaohong mengangguk, lalu menggunakan semangat juang atribut api bergerak ke bawah. Karena kekuatan reaksi, perisai semangat juang putih Long Ge berakselerasi seperti roket dan terbang. Haha, benar-benar berhasil. Long Ge dan yang lainnya tersenyum saat mereka melihat bagian atas tripod, yang semakin dekat. 400 meter, 300 meter, 200 meter, 100. Semakin dekat Anda ke bagian atas tripod, semakin Anda merasakan kekuatan ruang yang terkoyak. Bersiaplah, pusatkan seluruh kekuatanmu di sekitar tubuhmu. Ya, kata Xiaoling dan Xiaohong,
lalu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Aku melihat energi pertarungan putih di sekujur tubuh Long Ge. Energi pertarungan terkondensasi menjadi armor putih menutupi permukaan kulitnya, dan energi pertarungan ungu yang melambangkan raja mengelilingi armor putih. Sekarang Long Ge mengandalkan armor semangat juang dan kulitnya yang melampaui level kayu abadi, yang cukup untuk menahan kekuatan robek. Seluruh tubuh Xiao Ling juga terkondensasi menjadi baju besi merah, dan Xiao Hong berubah menjadi tubuh aslinya. Hanya dengan berubah menjadi tubuh aslinya kekuatan pertahanannya bisa lebih tinggi. 80 meter, 50 meter, kekuatan sobek semakin kuat. 30 meter, ruang telah terdistorsi. Perisai semangat juang putih akan segera hancur, dan api neraka yang fanatik akan menerobos pertahanan perisai semangat juang. 20 meter, his perisai semangat juang putih telah hancur, dan api neraka yang ganas mengalir masuk. Ah, api neraka yang sangat dahsyat, kata Long Ge. Api neraka yang panas dan terik telah membuat Long Ge merasa sedikit terluka. Xiao Ling, Xiao Hong, satu gerakan lagi, kita bergegas keluar. Ya, kata Xiao Ling dan Xiao Hong, lalu mereka melepaskan jurus terakhir pada saat yang bersamaan. Bang, gerakan kekerasan menyebar ke bawah, dan Long Ge serta yang lainnya mempercepat pendakian mereka dengan sia-sia. 10 meter, ruang telah terdistorsi, api telah terdistorsi, dan topeng putih pendendam tidak ada lagi. Serang, pegang tanganku, kata Long Ge keras, lalu mengulurkan tangannya agar Xiao Ling dan Xiao Hong meraihnya. Serang, Xiao Ling dan Xiao Hong meraih lengan Long Ge. Tiba-tiba, energi pertarungan yang kuat dari ketiga orang itu memadat. Mari kita bersama-sama melawan api neraka. Mari kita bersama-sama melawan distorsi ruang. Mereka bergegas keluar dari kuali penyemprot setan bersama-sama. Bang, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong bergegas keluar dari kuali penyemprot setan. Dunia seperti apa dunia di puncak Baoding? Awan gelap, kilat, distorsi ruang angkasa, ada dunia lain di atas. Dunia yang kuat neraka, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong benar-benar ada di sini. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa dalam waktu singkat, Long Ge dan yang lainnya akhirnya bergegas keluar. Tidak ada lagi terpanggangnya api neraka, tidak ada lagi siksaan distorsi ruang, dan rasa segar menyelimuti tubuh. Apakah ini neraka? Neraka cukup bagus, pikir Xiao Ling dalam hatinya, tapi dia langsung merasa tidak enak. Kuali penyemprot setan yang tak terhitung jumlahnya di planet terbang keluar dari satu-satunya kuali penyemprot setan di neraka. Bersamaan dengan nyanyian naga, mereka juga menyemprotkan orang atau monster dari dunia dan planet berbeda. Monster dan manusia ini semuanya adalah master tingkat Raja Qi. Mereka semua adalah pahlawan yang mendominasi planet mereka sendiri. Dan di bawah mereka ada lautan penuh warna dan indah. Betapa indahnya lautan, Anda tidak bisa melihat tepiannya, ombak lautan bintang begitu megah. Lautan itu indah, tapi bisa berbahaya. Kuek, aku tidak menyangka kuali penyemprot ibel akan mengeluarkan begitu banyak makanan hari ini. Cukup bagiku untuk makan enak. Terkikik, jangan bertengkar denganku, aku ingin makan juga, kata suara lain. Siapapun yang mengambilnya adalah milik siapa. Lagi pula, ada banyak master tingkat Raja Qi yang menyemprot setiap hari pertama dan ke-15 di bulan lunar. Oke, siapapun yang mengambilnya akan memakannya. Kuek, kata sebuah suara garang. Saat mereka mendekati laut, Long Ge dan yang lainnya melihat lusinan, ratusan, ribuan, atau puluhan ribu monster. Monster menakutkan ini membuka mulutnya lebar-lebar, siap memakan Long Ge dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka makan, kata seorang master tingkat Raja Qi di sebelah Long Ge dan yang lainnya, dan kemudian ingin terbang. Tapi, dia tidak bisa terbang. Kekuatan pengikat neraka yang kuat bahkan membuat Master Raja Qi tidak bisa terbang. Jika kamu tidak bisa terbang, kamu hanya bisa jatuh. Hei, sebuah lidah yang panjang menggulung Master Qi King tingkat 9 dan menelannya ke dalam perutnya. Monster-monster yang menunggu makanan di bawah ini semuanya level bintang Qi lebih tinggi dari level Raja Qi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita bisa lolos dari nasib buruk ini? Long Ge dan yang lainnya dipenuhi kepanikan. Saat ini, mereka terlihat sangat tidak berdaya. Tidak bisa terbang, mereka hanya bisa jatuh, dan ada puluhan ribu monster tingkat bintang Qi di bawah menunggu untuk memakannya. Ribuan master tingkat Qi King telah dimakan oleh monster tingkat Qi Star. Apakah Long Ge dan yang lainnya akan mengikuti jejak mereka? Melihat Master Raja Qi di sekitar mereka ditelan ke dalam perut monster satu persatu, Long Ge dan yang lainnya mulai merasa cemas. Apakah mereka hanya duduk diam dan menunggu kematian? Apakah mereka membiarkan monster memakannya? Tidak, sebuah ide muncul di benak Long Ge, lalu dia berkata kepada Xiao Ling dan Xiao Hong, ayo cepat dan buru-buru masuk ke mulut monster itu. Oke, Xiao Ling dan Xiao Hong tidak keberatan. Bersama Long Ge,
mereka tiba-tiba berakselerasi dan jatuh ke dalam mulut monster itu, lalu masuk ke dalam perut monster itu. Hei, apa yang baru saja aku makan, dan mengapa itu masuk ke perutku begitu cepat? Monster tingkat bintang Ki yang menelan Longge dan yang lainnya telah menelan Longge dan yang lainnya sebelum mereka bisa bereaksi. Anda tidak perlu mengunyah dan mencicipinya dengan hati-hati. Tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena langit masih memuntahkan master tingkat Raja Ki. Sekarang jika ia memakan satu lagi, kekuatannya akan meningkat setelah dicerna. Oleh karena itu, ia mulai melahap master tingkat Raja Ki lagi. Mengerti? Pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan, kuali penyemprot ibel akan memuntahkan master tingkat Raja Ki dari setiap planet yang menuju neraka. Monster tingkat bintang Ki di lautan ajaib telah menguasai fitur ini saat mereka memuntahkan setan. Pada saat itu, mereka semua sedang menunggu di sekitar kuali penyemprot setan. Begitu Master Raja Ki memuntahkannya, mereka bisa menelannya. Melahap monster level Ki King dapat meningkatkan keterampilan mereka, jadi hari pertama dan ke-15 setiap bulan adalah festival mereka. Mungkin ada puluhan juta master tingkat Ki King yang dimuntahkan dari puluhan juta planet. Dan hanya ada puluhan ribu monster tingkat Ki Star yang menunggu di bawah. Jadi ketika Demon Spewing Cauldron menyemprotkan master tingkat Ki King, itu tidak mungkin memakan semua monster itu, jadi mereka yang keluar dari kuali penyemprot ibel belum tentu jalan buntu, tetapi hanya ada sekitar 1% yang lolos dari jaring, dan mereka yang merupakan master tingkat Raja Ki yang masuk kuali penyemprot setan adalah setelah lautan ajaib. Saya tidak tahu bahaya apa yang akan saya hadapi, jadi neraka sungguh terlalu kuat dan menakutkan. Longge dan yang lainnya tidak mau mengambil risiko 99%, jadi mereka mempercepat dan menyerbu ke dalam perut monster itu. Pengalaman ini pernah terjadi sebelumnya melalui perut ikan paus. Sekarang, Longge telah membawa Xiao Hong dan Xiao Ling ke dalam perut monster tak dikenal. Latihan menjadi sempurna. Longge dan yang lainnya sekarang berada di dalam perut monster ini. Perut monster itu penuh dengan benda-benda yang rusak dan korosif, yang membantu monster itu mencerna. Hal-hal yang menjijikkan dan tidak menyenangkan itu membuat Longge dan yang lainnya mengangkat tudung semangat juang mereka, lalu meringkuk di sudut perut monster itu, menunggu kesempatan untuk keluar. Langit penuh daging cincang jatuh dari kerongkongan para monster. Ini adalah master tingkat Raja Ki yang digigit oleh monster tingkat bintang Ki. Para master ini awalnya adalah pahlawan yang sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tamat segera setelah mereka tiba di neraka. Master tingkat Ki King hanyalah hidangan lezat di depan monster tingkat Ki Star. Longge dan yang lainnya melihat potongan daging di langit dan merasa sangat sedih. Mereka hampir berakhir seperti ini. Untungnya, Longge dengan cepat memikirkan sesuatu. Setelah seharian muncrat, akhirnya berakhir. Puluhan ribu monster tingkat bintang Ki juga meninggalkan kuali penyemprot ibel dengan kepuasan. Setiap monster telah memakan ribuan master tingkat Raja Ki. Sekarang mereka dapat kembali dan mencernanya perlahan dengan pikiran tenang, menunggu waktu berikutnya monster itu menyemprot. Adapun Longge dan yang lainnya, mereka bersembunyi di dalam perut monster, menunggu kelompok monster itu bubar secara bertahap. Hanya ketika mereka sendirian, Longge dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. 1 jam kemudian, puluhan ribu monster tingkat bintang Ki secara bertahap menyebar, dan monster yang disembunyikan Longge dan yang lainnya di perutnya juga kembali ke sarangnya. Kuek, aku makan begitu banyak master tingkat Ki King hari ini, itu sudah cukup bagiku untuk meningkatkan banyak. Kuek, aku tidak jauh dari Ki Star tingkat ketiga. Monster itu tertawa di sarang, dan kemudian bersiap untuk itu mencerna dan menelan tingkat Ki King. Monster ini adalah Ki Star level 2, kita punya kesempatan. Kata Longge pada Xiao Ling dan Xiao Hong. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk dan memandang Longge. Kami akan menyerang inti sihirnya dengan seluruh kekuatan kami sebentar lagi, dan kemudian bergegas keluar. Kata Longge dalam sebuah pesan. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong setuju. Tepat ketika Longge sedang memusatkan keterampilannya, monster tingkat bintang Ki menemukan ada yang tidak beres. Hah, kenapa perutku panas sekali? Apa aku makan terlalu banyak monster level Ki King hari ini? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harus segera memeriksanya, kata monster level 2 Ki Star, lalu gunakan kekuatan mentalmu untuk menjelajahi bagian dalam tubuhnya. Longge dan yang lainnya tidak memberikan waktu kepada monster level Ki Star untuk menyelidikinya. Tepat ketika mereka telah mengumpulkan kekuatan mereka hingga puncaknya, mereka semua mengambil tindakan bersama. Keterampilan menembak keluarga panjang tidak bisa dihancurkan. Longge berubah menjadi naga putih raksasa, dan dengan momentum yang tidak bisa dihancurkan, dia bergegas menuju inti sihir monster Ki Star level 2. Tinju api dari tinju ilahi naga api berubah menjadi naga. Xiao Ling dan Xiao Hong bekerja sama secara diam-diam, dan kontrak hati mereka terhubung bersama, berubah menjadi tinju merah besar, dengan kekuatan ledakan yang kuat, menyerang Ki Star level 2 Warcraft inti ajaib.
Tidak bagus. Monster Kistar level 2 tidak punya waktu untuk menyelidiki dan secara naluriah menggunakan semangat juangnya untuk melindungi inti sihir Kistar level 2. Jika itu adalah master tingkat Raja Ki lainnya, bahkan Raja Ki tingkat ke-9, tidak mungkin untuk menembus pertahanan inti sihir yang terdiri dari monster tingkat 2 bintang Ki. Namun, yang menyerang sekarang adalah Long Ge, yang telah melampaui Ki Raja Tuan. Boom getaran hebat terjadi, dan naga putih yang berubah dari longsong membombardir inti sihir tingkat kedua Kistar, menyebabkan ledakan hebat. Naga putih itu menghilang. Pertahanan inti sihir tingkat kedua Kistar juga runtuh seketika. Pada saat ini, tinju merah yang dibentuk oleh Xiao Ling dan Xiao Hong kebetulan menyerang. Boom ledakan yang lebih dahsyat terdengar, dan inti sihir tingkat kedua dari Kistar langsung terlempar dan terpisah dari tubuh binatang ajaib Kistar tingkat kedua. Haha, sukses. Long Ge menggunakan gerakan kaki gelombang air dan langsung terbang ke inti sihir tingkat kedua Kistar. Dia mengulurkan tangan dan memasukkan inti sihir tingkat kedua Kistar yang besar ke dalam cincin luar angkasa. Dan tanpa dukungan inti sihir, Kistar level 2 Warcraft tidak bisa lagi menjadi Kistar level 2 Warcraft. Sekarang hanya Warcraft biasa. Haha, Kakak Long, ayo cepat keluar, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Oke, Long Ge berkata sambil tersenyum, dan mereka bergegas masuk ke dalam perut monster itu bersama-sama. Bang! Tanpa dukungan semangat juang, perut monster itu dengan mudah ditusuk oleh Long Ge dan yang lainnya, dan Long Ge dan yang lainnya juga lolos. Boom! Setelah Long Ge dan yang lainnya bergegas keluar dari tubuh monster itu, mereka berada di sebuah gua besar, yang seluruhnya terisi air. Ini pasti sarang monster ini, kata Long Ge. Aku tidak menyangka sarangnya ada di laut, kata Xiao Ling, lalu melihat sekeliling, berenang dan menonton bersama Xiao Hong. Tolong jangan basmi aku bisa memberimu semua harta yang kumiliki di sini. Monster yang telah kehilangan inti sihir tingkat kedua Kistar memohon pada Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya melihat lebih dekat. Ternyata yang melahap mereka adalah katak besar. Katak ini tingginya sekitar 10 meter dan panjang 20 meter, banyak dampaknya padanya. Sekarang yang mengancamnya adalah Long Ge dan yang lainnya, jadi dia memohon pada Long Ge. Harta apa yang kamu miliki? Katakan padaku dan lihat apakah itu bisa membuatmu kehilangan nyawamu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Harta dari Kistar level 2 Warcraft tidak dapat diakses oleh orang biasa. Ini sepadan dengan hidupku, aku janji. Apa sebenarnya harta karun Tot? Apa yang kamu punya? Ini. Kodok mengeluarkan cincin luar angkasa. Long Ge mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi isi di dalamnya. Oh, lumayan. Long Ge menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Melihat kegembiraan di wajah Long Ge, Tot menghela nafas lega. Nyawanya mungkin bisa diselamatkan. Keterampilannya bisa perlahan-lahan dikembangkan dan harta bisa dikumpulkan perlahan-lahan. Tapi tanpa nyawanya, tidak akan ada budidaya. Kakak Long, apa isinya? Xiao Ling bertanya. Lihat sendiri. Long Ge melemparkan cincin luar angkasa ke Xiao Ling. Xiao Ling mengambil alih penyelidikan dan menemukan bahwa ada puluhan ribu peralatan tingkat kayu peri di dalamnya, dan ribuan peralatan yang melebihi tingkat kayu peri. Kodok. Peralatan di dalamnya level berapa? Oh, ada lebih dari 20.000 peralatan di dalamnya, lebih dari 10.000 di antaranya berada di level kayu abadi, lebih dari 5.000 berada di level besi abadi, dan lebih dari 1.000 berada di level tembaga abadi. Apa? Level berapa yang kamu maksud? Besi abadi, tembaga abadi? Tanya Xiao Ling. Oh, kamu tidak tahu. Lalu ku beritahu, peralatan yang melebihi level kayu abadi adalah besi abadi, tembaga abadi, perak abadi, emas abadi, berlian abadi, dan setiap level dibagi menjadi 3 level atas, menengah dan bawah, kata Kodok. Oh jadi begitu. Peralatan apa yang paling tinggi di cincinmu? Yang paling canggih adalah perunggu abadi kelas menengah. Ada lusinan peralatan seperti ini di dalamnya. Benarkah? Long Ge memandang katak itu dan berkata sambil tersenyum. Long Ge tidak percaya bahwa katak itu akan memberi mereka peralatan terbaik. Cincin luar angkasanya berisi peralatan tembaga abadi kelas menengah, jadi pasti bermutu tinggi peralatan tembaga abadi. Katak itu sedikit ragu-ragu. Ia memang memiliki peralatan tembaga abadi bermutu tinggi, tapi ini adalah harta karunnya di bagian bawah kotak. Ragu-ragu, itu artinya kamu memiliki peralatan yang lebih canggih. Serahkan secepatnya, jika tidak, nyawamu akan terancam, kata Xiao Hong sambil melambaikan tinjunya. Kodok, yang tidak memiliki semangat juang untuk mendukungnya, tiba-tiba merasa ketakutan dan buru-buru berkata masih punya. Mengatakan itu, ia dengan cepat mengeluarkan cincin luar angkasa lainnya. Long Ge mengulurkan tangan dan mengambil cincin luar angkasa yang diserahkan oleh Tot,
dan menemukan bahwa ada 4 peralatan tembaga abadi bermutu tinggi di dalamnya, tombak, pedang lebar, dan 2 potong baju besi. Haha, lumayan, berikan semuanya pada kami, kata Longge sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Longge mengeluarkan tombak perunggu peri bermutu tinggi dari cincin luar angkasa dan mulai memainkannya. Tombak emas itu mengandung aura yang kuat, seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tombak itu. Tombak yang luar biasa, itu memang tombak perunggu abadi bermutu tinggi, jauh lebih baik daripada tombak guntur langit kayu abadi kelas menengahku. Longge berkata sambil tersenyum sambil mengayunkan tombaknya. Kakak Long, apakah ada yang bisa kugunakan? Xiao Ling bertanya. Ya, Longge mengeluarkan 2 pakaian perang tembaga abadi bermutu tinggi dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Xiao Ling dan Xiao Hong. Mengenakan 2 pakaian perang ini pasti akan sangat memperkuat pertahananmu. Haha, Xiao Ling dan Xiao Hong tersenyum dan mengambil 2 pakaian pertempuran perunggu abadi bermutu tinggi, lalu segera memakainya. Armor perunggu abadi bermutu tinggi sepertinya mengetahui bahwa Xiao Ling dan yang lainnya bertubuh rata-rata, dan melekatkan diri pada Xiao Ling dan yang lainnya, membuat mereka sangat nyaman. Dan Xiao Ling juga menemukan keajaiban armor tembaga abadi bermutu tinggi. Setelan ini sangat kuat, sepertinya berisi kekuatan bintang. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Mengenakan peralatan semacam ini setidaknya akan menggandakan kekuatan serangan kita, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Ya, peralatan yang bagus itu seperti perkakas yang bagus. Dengan peralatan yang bagus, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ya, tembaga peri bermutu tinggi ini juga terbuat dari inti sihir tingkat bintang Qi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan inti sihir tingkat bintang Qi. Anda dapat menggunakan energi di dalamnya saat Anda menggunakannya, kata Todd. Oh, kata Longge, dan kemudian mencoba menggunakan energi di tombak. Setelah memasukkan Doqi untuk memicu energi di tombak tembaga abadi bermutu tinggi, energi agung menyembur keluar dan langsung mengenai dinding gua katak, menyebabkan ledakan hebat. Katak itu mengeluarkan keringat dingin. Semangat juang yang agung itu hampir mengenainya, jika itu terjadi, dia pasti akan mati berdasarkan tubuhnya saat ini. Haha, maafkan aku hampir menyakitimu. Longge menyentuh kepalanya karena malu, tapi dia sudah senang. Dengan senjata yang begitu kuat, bahkan jika dia bertemu dengan master tingkat bintang Qi di masa depan, dia masih bisa gunakan senjatanya dan pihak lain mencobanya. Jika pihak lain juga memiliki senjata perunggu abadi bermutu tinggi, maka dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Karena kamu sangat malu, adikku, bisakah kamu meninggalkanku pedang tembaga peri bermutu tinggi di cincin luar angkasa? Lagi pula, aku masih membutuhkannya untuk latihanku di masa depan. Keempat peralatan perunggu abadi bermutu tinggi ini adalah hasil koleksinya selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya hilang, hatinya sakit. Tanpa senjata perunggu abadi tingkat tinggi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menindas saya jika saya berlatih lagi di masa depan. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kamu harus menukarnya dengan yang lain. Longge berkata sambil tersenyum. Pedang perunggu peri bermutu tinggi ini tidak berguna baginya, jadi sebaiknya dia menukarnya dengan sesuatu yang lain. Biarkan aku memikirkannya. Todd berpikir sejenak, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa dan memberikannya pada Longge. Apa isinya? Longge bertanya sambil mengambil cincin itu. Itu peta, kata Todd. Di mana petanya? Xiao Hong bertanya. Peta dengan harta karun yang terpendam, kata Todd. Longge mengeluarkan peta dari cincin luar angkasa dan melihat 4 karakter rerundewa dewa perang tertulis di atasnya, diikuti oleh peta halus yang digambar di sebelahnya, dengan titik merah ditandai di peta. Peta ini adalah peta lautan ajaib, dan titik merah adalah titik di mana harta karun itu dikuburkan. Todd menjelaskan. Harta karun itu terkubur di rerundewa dewa perang. Longge bertanya. Ya, kata kodok. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Longge bertanya dengan ragu. Rerundewa dewa perang jauh dari sini, dan dikatakan bahwa ada banyak jebakan dan master di sekitar Kistar level 7 di sekitar rerundewa dewa perang. Mengapa saya tidak pergi dan mengantarkan makanan? Jujur, dan langsung menceritakan bahaya rerundewa dewa perang. Lalu kamu memberi kami petanya dan menyuruh kami mengantarkan makanan, kata Xiao Ling dengan marah. Tidak, menurutku kamu berada di level Qi King, jadi kamu bisa menjaga level Kistarku. Kamu jelas bukan orang biasa. Orang biasa tidak bisa pergi ke rerundewa dewa perang, tapi kamu pasti bisa pergi. Todd buru-buru menjelaskan. Sanjungan. Kalau begitu, Longge tersenyum, kami setuju. Tempat di mana harta karun dikuburkan. Di mana saya bisa menemukan peta yang bagus. Longge sudah tertawa di dalam hatinya. Pedang perunggu peri bermutu tinggi milikku. Kodok menatap Longge dengan mata menyedihkan dan berkata. Ini, Longge mengembalikan cincin luar angkasa Todd.
Terima kasih. Semoga perjalananmu aman. Todd mengambil cincin luar angkasa dan tersenyum cepat. Oke, aku juga berharap kamu sukses berlatih lagi. Longge berkata sambil tersenyum, lalu terbang keluar dari gua katak bersama Xiao Ling dan Xiao Hong. Apa yang akan terjadi pada Longge dan yang lainnya setelah mereka meninggalkan gua? Setelah meninggalkan gua, Longge dan yang lainnya melihat lautan seperti mimpi. Apakah ini lautan ajaib? Longge mengagumi kemegahan lautan dan tenggelam dalam pemandangan yang begitu indah. Ikan berwarna-warni berenang bebas di depannya, dan berbagai tanaman bergoyang di air. Betapa indahnya, neraka tidak selalu begitu menakutkan. Xiao Ling tertawa. Ya, level ikan di sekitar semuanya sangat rendah. Sepertinya neraka tidak selalu kuat. Xiao Hong membelai ikan yang berenang di sampingnya, lalu bertanya pada Longge, kakak Long, kemana kita akan pergi sekarang? Ayo pergi ke rerun dewa-dewa perang dulu dan berlatih sambil jalan. Jalan di depan masih panjang dan tidak dapat diprediksi, tetapi jika Anda memiliki tujuan, masih ada harapan. Baiklah, ayo kita jalan-jalan dan berlatih bersama. Ajak Xiao Ling. Setelah mengatakan itu, Longge dan yang lainnya mengikuti peta dan berenang ke arah rerun dewa-dewa perang. Kekuatan pengikat neraka sangat kuat. Bukan hanya tidak bisa terbang, tapi kecepatan berenang di air juga sangat melambat. Ya, kami berenang 50 mil dalam satu hari. Benar-benar sulit, kata Xiao Ling. Yah, aku berenang sangat lambat, dan aku belum pernah bertemu monster yang kuat setelah sekian lama berenang. Sepertinya apa yang dikatakan kakek Bao tidak sepenuhnya benar. Mereka berenang sejauh 50 mil dan terus menemukan monster yang kuat. Namun, ketika mereka selesai berbicara, Kistar level 0 Warcraft muncul di depan mereka. Monster tingkat bintang Ki ini adalah bintang laut, panjang dan lebarnya sekitar 5 meter, dan semangat juangnya yang ganas membuat air laut bergejolak. Momentum dahsyat tersebut menyebabkan munculnya riak-riak berkilauan di air laut sekitarnya. Hei, manusia, sudah lama sekali kita tidak memakan daging manusia. Monster Kistar level 0 segera menemukan Longge dan yang lainnya. Kekuatan mental monster level Kistar jauh lebih kuat daripada kekuatan mental level Ki King. Melihat bintang laut setingkat bintang Ki, Longge dan yang lainnya juga bersiap untuk itu. Pertahanan, kata Longge. Dalam sekejap, Longge, Xiao Ling, dan Xiao Hong membentuk formasi segitiga. Haha, masih ingin melawan. Satu Raja Ki berada di level 8, dan dua Raja Ki di level 7 tidak membawakanku makanan. Kata Hexing, yang berada di level 0 Kistar. Longge dan yang lainnya berhenti berbicara dan mengenakan peralatan perunggu abadi kelas menengah. Longge mengenakan pakaian pertempuran tembaga abadi kelas menengah, sepatu bot tempur tembaga abadi kelas menengah, bantalan siku tembaga abadi kelas menengah, dan tombak tembaga abadi bermutu tinggi. Xiao Ling mengenakan pakaian pertempuran tembaga abadi bermutu tinggi, sepatu bot tempur tembaga abadi tingkat menengah, dan bantalan siku tembaga abadi tingkat menengah. Xiao Hong mengenakan pakaian pertempuran tembaga abadi tingkat tinggi, sepatu tempur tembaga abadi tingkat menengah, dan bantalan siku tembaga abadi tingkat menengah. 3 peralatan perunggu abadi kelas atas. Hexing, bintang Ki level 0, tiba-tiba menjadi bermata merah. Senjata tembaga abadi bermutu tinggi, telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengumpulkan beberapa peralatan tembaga abadi kelas menengah, dan ketiga manusia tingkat Raja Ki ini sebenarnya memiliki 3 peralatan tembaga abadi kelas atas, yang benar-benar membuatnya cemburu dia. Apakah kamu bisa merampoknya? Kata Longge sambil tersenyum. Dengan tombak perunggu abadi bermutu tinggi di tangan, Longge langsung penuh percaya diri. Longge menuangkan semangat juangnya ke dalam tombak perunggu abadi bermutu tinggi. Energi di tombak itu langsung distimulasi oleh Longge. Semangat juang putih segera mengelilingi tubuh Longge, agung. Xiao Ling dan Xiao Hong juga memasukkan semangat juang mereka ke dalam pakaian pertempuran perunggu abadi bermutu tinggi. Tiba-tiba, energi pertahanan yang kuat dalam pakaian pertempuran itu terstimulasi. Tidak peduli seberapa keras kita bertarung hari ini, kita harus mendapatkan peralatan perunggu abadi tingkat tinggi. Hexing, bintang Ki tingkat 0, berkata, dan kemudian mengeluarkan cambuk panjang tembaga abadi kelas menengah energi pertempuran mengelilingi Hexing. Bintang laut memiliki 8 tanduk. Hari ini, ia berencana untuk memenangkan senjata tembaga abadi kelas atas meskipun ia kehilangan 2 kakinya. Anda harus tahu bahwa senjata tembaga abadi tingkat tinggi 2 kali lebih kuat dari senjata tembaga abadi tingkat menengah. Ayo, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, kata Longge sambil tersenyum. Formasi segitiga telah terbentuk, dengan Longge sebagai penyerang utama, Xiao Hong dan Xiao Ling sebagai asisten. Longge tidak khawatir dengan serangan level 0 Qixing. Oke, biarkan kalian para antek tingkat Raja Ki melihat kekuatan Master tingkat Bintang Ki. Kata Hexing tingkat Bintang Ki,
dan kemudian bergegas ke depan sambil melambaikan cambuknya. Semangat juang biru dan cambuk biru menyerang Long Ge dan yang lainnya dengan aura unik di air laut. Tinju ilahi naga api menyerang. Xiao Ling dan Xiao Hong berubah menjadi naga api merah di air laut, dan kemudian menyerang bintang laut tingkat bintang udara dengan momentum yang kuat. Energi pemadam atribut api tidak memiliki kekuatan sama sekali di laut, juga tidak menimbulkan ancaman bagi bintang laut tingkat bintang udara. Namun, ini bukan niat Xiaoling. Satu-satunya tanggung jawab Xiaoling adalah mengganggu penglihatan bintang laut. Keterampilan tombak bunga pir hanya dapat ditentukan dalam satu pertempuran. Manusia dan tombak Long Ge bergabung menjadi satu, dan bergabung dengan langit dan bumi. Dia menstimulasi energi dalam tombak tembaga abadi bermutu tinggi dan berubah menjadi seekor naga putih. Dengan momentum langit dan bumi, ia melesat menuju tingkat bintang laut Qi. Bang! Dalam serangan pertama, bintang laut tingkat bintang udara menghempaskan Xiao Ling dan Xiao Hong. Namun, Xiao Ling dan Xiao Hong dilindungi oleh pakaian pertempuran tembaga peri berkualitas tinggi dan tidak terluka. Saat Xiao Ling dan Xiao Hong terlempar, naga putih yang berubah dari Long Ge bergegas maju. Boom! Bintang laut setingkat bintang udara langsung terlempar. Long Ge, Raja Qi tingkat ketujuh, benar-benar menghempaskan bintang laut, bintang Qi tingkat 0. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Ketika Long Ge berada di tingkat ke-6 Raja Qi, dia bisa mengalahkan semua master tingkat Raja Qi. Dia juga akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya master di level 0 Qi Star. Apa, kamu benar-benar bisa menjatuhkanku? Aku tidak percaya. Haixing, bintang Qi level 0, meraung dengan marah, lalu berbalik dan menyerang Long Ge. Ayo, kuharap kamu tidak lari. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu mengacungkan tombak perunggu abadi bermutu tinggi dan menyerang. Boom, 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 boom. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan Long Ge dan Haixing bertarung dengan sengit. Meskipun Long Ge sangat kuat, Haixing dapat bertahan dalam kesengsaraan awan dan hujan selama 3 hari. Ketangguhan kulit dan ototnya sangat kuat, kekayaan dan ketangguhan semangat juangnya juga sangat kuat, dan kekuatan mentalnya seimbang, lebih kuat. Jika kekuatan mental tidak kuat, tidak mungkin untuk selamat dari kesengsaraan ibel batin dalam kesengsaraan Yunyu. Tapi Long Ge tidak takut sama sekali. Dia telah selamat dari awan dan hujan di kehidupan sebelumnya, dan kegigihannya cukup kuat. Dalam kehidupan ini, dia telah menyerap beberapa ibel batiniah di api langit, dan kekuatan mentalnya sangat kuat. Melihat pertarungan yang begitu sengit, Xiao Ling dan Xiao Hong yang kekuatannya terbelah dua di dalam air tidak bisa melakukan intervensi sama sekali, karena keduanya memiliki semangat juang atribut api, dan kekuatan semangat juang atribut api dibelah dua di dalam air. Siapa yang lebih baik, kakak Long atau Haixing, bintang Qi tingkat 0? Xiao Hong bertanya pada Xiao Ling. Saat ini, Haixing sama kuatnya dengan Long Ge, tapi setelah beberapa saat, Long Ge pasti akan lebih kuat dari Haixing yang dikatakan Xiao Ling. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia Long Ge, keterampilannya akan menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Kalau begitu Long Ge pasti bisa mengalahkan bintang laut Qi tingkat 0 itu. Tanya Xiao Hong. Ya, pasti, kata Xiao Ling. Xiao Ling dan Xiao Hong menyaksikan pertarungan sengit antara Long Ge dan Haixing dengan serius, mata mereka penuh rasa iri. Long Ge dan Haixing masih bertarung sengit, namun pertarungan mulai menjadi tidak seimbang. Keseimbangan kemenangan telah mengarah ke pihak Long Ge. Haha, sepertinya kamu tidak lagi mampu bertahan hidup. Long Ge tertawa, dan kemudian menggunakan tombak tembaga abadi bermutu tinggi untuk menerbangkan bintang laut. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Haixing, yang berada di level 0 Qi Star, menggunakan sisa kekuatannya dan terus menyerang Long Ge. Level Qi Star tidak bisa mengalahkan level Qi King. Ini akan menjadi lelucon jika ada yang menyebarkannya. Haixing, bintang Qi level 0, berpikir, dan kemudian menyerang Long Ge dengan seluruh kekuatannya. Namun, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ketakutan, karena kekuatan bertarung Long Ge sangat kuat, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Bagi kebanyakan orang, semakin lama mereka bertarung, semakin besar konsumsi kekuatan mereka. Haixing awalnya ingin menggunakan semangat juangnya yang kuat untuk mengalahkan Long Ge, tapi dia tidak menyangka bahwa semakin lama Long Ge bertarung, semakin cepat kekuatannya pulih. Hal ini tidak mengherankan, karena Long Ge mengenakan potongan batu giok yang sedang dibudidayakan. Potongan batu giok tersebut dapat membantu Long Ge memulihkan keterampilannya, dan energi putih Long Ge sendiri dapat menyerap energi di sekitarnya kapan saja dan di mana saja berani saat dia bertarung. Saat pertempuran berlangsung, Long Ge belajar banyak keterampilan bertarung dari pertempuran tersebut. Pertempuran antara Raja Qi menggunakan momentum langit dan bumi, dan pertempuran dengan level bintang Qi menggunakan momentum langit dan bumi untuk menjadi lebih kuat. Long Ge menjadi lebih berani saat dia bertarung,
sementara Haixing menjadi lebih ketakutan saat dia bertarung. Dia menginginkan peralatan perunggu abadi kelas atas. Keinginan seperti itu membuatnya enggan untuk pergi, dia akan terus bertarung. Dan keserakahan ini menyebabkan kematiannya. Keterampilan menembak keluarga Long tidak bisa dihancurkan. Long Ge berubah menjadi naga putih raksasa lagi dan menyerang Haixing dengan momentum yang akan menghancurkan dunia. Roar Haixing juga meraung dengan marah dan menyerang Long Ge dengan seluruh kekuatannya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan Long Ge menghempaskan bintang laut Ki Star tingkat 0 lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Long Ge memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, menggunakan gerak kaki air, lalu berubah menjadi naga raksasa putih dan terus menyerang bintang laut tingkat 0 di Ki Star. Tidak, Haixing, yang sedang mundur, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa memohon kepada Long Ge. Namun, Long Ge tidak akan memberikannya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ketika ia ingin membasmi Long Ge dan yang lainnya, itu tidak memberi kesempatan pada Long Ge dan yang lainnya. Neraka, ini selalu tentang yang lemah dan yang kuat. Puff! Tombak perunggu peri bermutu tinggi milik Long Ge menembus dada Haixing, dan kemudian semangat juang yang kuat muncul dari ujung tombak. Boom! Bintang udara tingkat 0 meledak seketika, hancur berkeping-keping, hanya menyisakan inti sihir tingkat 0 dari bintang udara. Haha, Long Ge tertawa, lalu memegang inti sihir di tangannya, kami menang. Long Ge tersenyum. Level Ki King mengalahkan level Ki Star. Meskipun itu hanya kemenangan atas level Ki Star Zero, itu masih merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kakak Long, kamu luar biasa. Xiao Ling dan Xiao Hong berenang untuk memberi selamat. Baiklah, kita akan menjadi lebih kuat di masa depan, kata Long Ge, lalu menyerahkan inti sihir Ki Star level 0 kepada Xiao Ling. Ini untukmu. Aku sudah mendapatkan sihir Ki Star level 2 inti. Nuklir. Baiklah, terima kasih Long Ge. Xiao Ling mengambil alih tanpa kesopanan, karena dia tahu bahwa hanya dengan inti sihir seseorang dapat meningkatkan kekuatannya, dan hanya dengan kekuatan dia dapat menemani Long Ge melewati neraka, jadi dia tidak akan menjadi seperti itu, sopan sama sekali. Ayo pergi, ayo terus berjalan ke depan, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk dan terus berenang di belakang Long Ge. Long Ge dan yang lainnya terus berenang ke depan. Hari lain berlalu dan mereka berenang lebih dari 50 mil, tetapi mereka tidak menemukan monster yang kuat. Saudara Long, kita telah berenang selama 1 hari lagi, mengapa kita belum menemukan monster tingkat bintang Ki? Saya kira setiap monster tingkat bintang Ki memiliki wilayahnya sendiri. Pengunjung tidak diterima di wilayah mereka. Long Ge berpikir sejenak dan berkata, bukankah satu gunung tidak bisa mentolerir 2 harimau? Kata Xiao Hong di sebelahnya. Ya, Long Ge mengangguk, mereka seharusnya tidak membiarkan orang lain mendekati wilayah pengaruh mereka. Jika tidak mereka tidak akan bahagia dan perkelahian akan terjadi jika mereka tidak bahagia. Lalu bagaimana mereka tahu kalau ada orang yang datang ke wilayah mereka? Tanya Xiao Ling. Mungkin menggunakan kekuatan mental untuk mendeteksi, kata Long Ge, dan kemudian mencoba menggunakan kekuatan mental untuk mendeteksi. Meskipun kekuatan pengikatan neraka pada tubuh telah meningkat, kekuatan pengikatannya pada kekuatan mental sangat kecil, sehingga Long Ge dapat menggunakan deteksi kekuatan mental. Tepat setelah mendeteksi Sili, saya menemukan monster tingkat bintang Ki di depan saya. Ketika monster itu terdeteksi oleh Long Ge, ia juga menggunakan kekuatan mentalnya pada saat yang sama. Ia segera menemukan Long Ge dan yang lainnya, ia dengan cepat berenang menuju Long Ge dan yang lainnya. Haha, tebakan kita bagus. Benar saja, ada monster tingkat bintang Ki setiap 50 mil. Long Ge berkata sambil tersenyum, sekarang, monster tingkat bintang Ki di wilayah ini sedang berenang ke arah kita. Ada berapa? Tanya Xiao Ling. 1, itu pasti monster level Ki Star. Long Ge dinilai dari aura lawan. Bintang Ki tingkat 1. Kakak Long, bisakah kamu mengalahkannya? Dengan bantuanmu, monster tingkat bintang Ki itu akan berenang ke sini untuk mengantarkan makanan. Kata Long Ge sambil tersenyum. Oke, ayo kita pergi jauh-jauh dan memburu monster level Ki Star. Setelah kita mengumpulkan cukup inti sihir Ki Star, kita akan menemukan tempat untuk berlatih dengan serius. Ya, Long Ge mengangguk, lalu melanjutkan berenang menuju rerun dewa-dewa perang bersama Xiao Ling dan Xiao Hong. Mereka sama sekali tidak peduli dengan monster level Ki Star. Bebatuan berbentuk aneh di dasar laut menyembunyikan rahasia yang tak ada habisnya. Long Ge dan yang lainnya hanya bisa berenang di atas tanaman air yang bergoyang. Long Ge sekarang adalah seorang pria kecil dengan tinggi sekitar 1,7 meter, dan garis-garis ramping tubuhnya terlihat jelas di dalam air. Xiao Ling dan Xiao Hong juga berangsur-angsur tumbuh dewasa, tubuh indah mereka begitu menawan. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti 2 putri duyung yang berenang di air. 2 jam kemudian,
monster Ki-Star level 1 akhirnya berhasil menyusul Long Ge dan yang lainnya. Haha, manusia di level Qi King berani datang ke wilayahku. Sepertinya kamu ingin menjadi makan malamku. Binatang ajaib di level Ki-Star tertawa. Long Ge dan yang lainnya berhenti dan melihat monster level Ki-Star. Monster Ki-Star level 1 ini adalah kuda laut, dan tubuh berkelamin duanya memiliki suara yang agak aneh. Haha, kami juga ingin kamu menjadi makan malamku, kata Long Ge sambil tersenyum. Setelah tertawa, dia langsung memakai perlengkapan tingkat perunggu abadi mereka bersama Xiao Ling dan Xiao Hong. Senjata tembaga abadi tingkat tertinggi. Pakaian pertempuran tembaga abadi tingkat tinggi. Kuda laut Ki-Star level 1 tiba-tiba menjadi gila. Tapi Long Ge dan yang lainnya sudah terbiasa dengannya. Peralatan perunggu abadi tingkat tinggi pasti memiliki kekuatan yang besar untuk master tingkat bintang Qi. Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengayunkan tombak perunggu peri bermutu tinggi di tangannya, dan semangat juang agung di tombak itu langsung terinspirasi oleh Long Ge. Setelah pertempuran sengit terakhir dengan bintang laut Ki-Star level 0, Long Ge tidak hanya meningkatkan efektivitas tempurnya, tetapi juga meningkatkan cara menggunakan tombak tembaga abadi tingkat tinggi. Sekarang, dia cukup percaya diri untuk mengalahkan bintang Ki-Star level 1 di depannya, dari Warcraft. Haha, kamu tidak melarikan diri, tapi kamu masih ingin melawanku, dasar manusia bodoh. Kuda laut setingkat Ki-Star tertawa, dan kemudian memperlihatkan senjatanya, sebatang panjang perunggu abadi kelas menengah. Saat tongkat panjang itu terungkap, semangat juangnya yang agung juga menyembur keluar, dan momentum ini mengalir menuju Long Ge. Huff. Long Ge juga menggunakan semangat juang yang agung dalam tombak tembaga abadi bermutu tinggi untuk menahan momentum yang menakjubkan. Ki-Star level 1 memang jauh lebih kuat dari Ki-Star level 0. Xiao Ling, Xiao Hong, aku butuh bantuanmu kali ini. Long Ge juga merasa situasinya serius dan tidak lagi mendambakan kepahlawanan. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk, dan semangat juang kuning langsung menutupi baju besi perunggu peri bermutu tinggi mereka. Xiao Ling dan Xiao Hong sama-sama pandai semangat juang dengan 3 atribut tanah, kayu, dan api, tapi ketika mereka menyerang secara normal, mereka hanya menggunakan semangat juang atribut api. Sekarang Long Ge membutuhkan pertahanan semangat juang atribut bumi. Xiao Ling dan yang lainnya juga menggunakan pertahanan atribut tanah kuning. Pertahanan atribut bumi tingkat kelima pertahanan lereng bumi. Xiao Ling dan Xiao Hong membentuk perisai emas bersama di depan mereka. Kamu ingin melawanku dengan pertahanan kecil. Bintang laut, bintang Qi tingkat pertama, berkata dengan nada menghina, dan kemudian manusia dan tongkat itu bergabung menjadi satu, berubah menjadi kuda laut biru besar yang menggunakan kekuatan air laut untuk melawanku, serang Long Ge dan yang lainnya. Haha, aku ikut juga. Long Ge juga mengeluarkan semangat juang putih, membentuk topeng semangat juang putih di depan mereka, pertahanan turbo. Semangat juang putih dapat diubah menjadi semangat juang dengan atribut apapun. Boom, boom, kuda laut biru besar itu menghantam lapisan pertama pertahanan lereng tanah emas, menghancurkan lapisan pertama pertahanan lereng tanah menjadi beberapa bagian. Kemudian dia terus menyerang pertahanan lereng tanah putih ke depan, dan juga menghancurkan pertahanan lereng tanah menjadi beberapa bagian. Namun, Kaiba, yang terus-menerus menembus 2 lapis pertahanan, tidak bisa lagi bertahan. Dia hanya bisa mundur dan mengumpulkan kekuatan untuk menyerang lagi. Tentu saja Long Ge dan yang lainnya tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Tinju naga api dari serangan naga api. Xiao Ling dan Xiao Hong digabungkan dengan kontrak jiwa mereka, dan berubah menjadi naga merah raksasa dengan momentum langit dan bumi dan meledak ke arah kuda laut tingkat bintang Qi. Trik kecil. Meskipun Kaiba, bintang Qi level 1, sedang mundur, dia tidak memperhatikan serangan Xiao Ling dan Xiao Hong karena energi pertarungan atribut api mereka terlalu lemah di laut. Boom! Kaiba, bintang Qi level 1, mengayunkan tongkat panjangnya dan menjatuhkan Xiao Ling dan Xiao Hong. Semangat juang yang kuat membuat darah Xiao Ling dan Xiao Hong mendidih, tubuh, jika tidak, serangan balik yang kejam ini akan melukai mereka. Serangan Xiao Ling dan yang lainnya tidak efektif, bukan berarti serangan Long Ge tidak efektif. Saat Xiao Ling dan yang lainnya terlempar, Long Ge bergegas maju. Itu tergantung pada keahlian menembak berbentuk buah pir dalam pertempuran. Long Ge berubah menjadi naga putih dan menyerang kuda laut level Ki-Star. Serangan dengan momentum air laut menyerang Kaiba, mengejutkan Kaiba. Serangan macam apa? Kamu sebenarnya bisa mendapatkan momentum air laut seperti aku. Kaiba panik dan melawan karena terkejut. Boom! Long Ge, Raja Qi tingkat ke-7, dipukul mundur oleh Kaiba, bintang Qi tingkat pertama, dan kuda laut juga terbang mundur. Mengapa Long Ge tidak menggunakan keahlian menembak keluarga Long yang paling kuat daripada keahlian menembak berbentuk buah pir? Karena Long Ge mengalokasikan sebagian kekuatan mentalnya untuk menggunakan gerakan lain.
Salah satu teknik pedang daun jatuh, pedangnya sangat ganas. Pedang panjang perunggu abadi kelas menengah ditembakkan dari belakang Kaiba, yang merupakan bintang Ki tingkat 1, dan Kaiba tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang panjang tembaga abadi kelas menengah ini adalah salah satu dari lebih dari 20 senjata tembaga abadi kelas menengah. Selama pertempuran tadi, Long Ge diam-diam mengendalikannya dengan kekuatan mentalnya dan melemparkannya ke belakang Kaiba serangan diam-diam. Bang! His Kaiba tertangkap basah dan hanya bisa menahan serangan itu, tapi pedang panjang perunggu abadi kelas menengah yang kuat masih menggores lengannya. Manusia otang pembawa sial, manusia tercela, hanya serangan diam-diam. Aku akan membasmimu. Kuda laut Kistar level 1 yang terluka dengan marah menyerang Long Ge dan yang lainnya. Xiao Ling, Xiao Hong, pertahankan dirimu. Aku akan menghadapinya. Monster Kistar level 1 yang marah tidak menyenangkan. Yang bisa dilakukan Long Ge sekarang hanyalah menghadapi lawan dengan gerakan kaki air tingkat kelima gerakan kaki gelombang air. Huff, menderita kematian. Kuda laut Kistar level 1 yang terluka dan marah telah mengabaikan Xiao Ling dan Xiao Hong, dan sekarang ia hanya memiliki satu target, Long Ge. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kuda laut yang marah menembakkan aliran pedang semangat juang biru untuk menyerang Long Ge. Dan Long Ge pasti tidak akan melawannya secara langsung. Dia hanya akan mengandalkan gerakan kaki gelombang air untuk mengelilinginya di laut. Boom, 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 serangkaian bilah semangat juang biru melewati Long Ge dan membombardir dasar laut, menyebabkan ledakan besar. Suara ledakan menyebar jauh dan luas, dan riak yang disebabkan oleh pertempuran sengit bahkan menarik perhatian monster lebih dari 10 mil jauhnya. Hah, apakah ada pertempuran di tingkat bintang Ki? Selusin mil jauhnya, monster tingkat bintang Ki terdekat menemukan pertempuran itu. Pergi dan lihat segera, mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Selama pertempuran, Long Ge dan Haiba bingung dengan kedatangan master tingkat bintang Ki yang baru. Jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Datang dan lawan aku. Haima dengan liar mengeluarkan bilah semangat juang, tapi Long Ge menghindari setiap bilah semangat juang, yang membuatnya semakin marah. Di satu sisi, lukanya berangsur-angsur meluas tanpa bisa disembuhkan, dan di sisi lain, karena ia melepaskan energi bertarungnya dalam kemarahan, hilangnya energi bertarungnya meningkat pesat. Sekarang kuda laut berkembang ke arah yang buruk, namun ia kewalahan oleh kemarahan. Punya pikiran. Bayangkan saja, seorang Master Kistar level 1 disakiti oleh manusia Ki King level 7. Oleh karena itu, Kaiba harus membalas dendam. Setelah 1 jam melakukan serangan gila-gilaan, Long Ge juga merasakan penurunan semangat juang dan momentum Kaiba. Sekarang saatnya Long Ge melawan. Jangan lari, jangan lari. Kaiba masih menyerang dengan ganas, berteriak dengan ganas, sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oke, aku tidak akan lari. Long Ge tiba-tiba berhenti, lalu mengayunkan tombaknya dan langsung menghempaskan pedang semangat juang biru yang mendekat. Kamu tidak berlari. Melihat Long Ge tidak berlari, Kaiba Yusu, seorang bintang Ki level 1, tertegun, tapi segera dia menjadi tenang dan menyadari bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Punggung yang baru saja dipotong oleh Long Ge masih mengeluarkan banyak darah, dan setelah 1 jam dikonsumsi, hanya 80% energi bertarungnya yang tersisa. Sekarang, dalam hal kekuatan keseluruhan, itu hanya 60% dari kekuatan aslinya. Haha, bergeraklah. Long Ge tidak akan memberikan waktu kepada kuda laut Kistar level 1 untuk memulihkan semangat juangnya dan menyembuhkannya. Keterampilan senjata keluarga panjang tidak bisa dihancurkan. Long Ge berubah menjadi naga putih raksasa. Naga itu, dengan jejak petir ungu dan momentum air laut yang tidak bisa dihancurkan, menyerang kuda laut di tingkat Kistar. Lawan, kuda laut di level Kistar tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Ia juga menggunakan semua energi pertarungan yang tersisa untuk menyerang Long Ge. Boom, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan air di dasar laut bergejolak. Puff, Long Ge terkena serangan balik kuda laut tingkat pertama Kistar, dan darahnya melonjak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan darahnya dan menyemburkan seteguk darah dia menjadi merah padam. Puff kuda laut tingkat pertama Kistar, yang semangat juangnya telah berkurang setengahnya, bahkan terluka parah oleh pukulan terkuat Long Ge. Kakak Long, kamu baik-baik saja. Xiao Ling dan Xiao Hong segera terbang ke Long Ge dan bertanya. Aku baik-baik saja. Kalian cepat basmi kuda laut tingkat bintang Ki itu agar tidak bisa menyusul jika melarikan diri. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong buru-buru berbalik dan menyerang kuda laut yang terluka di level Kistar. Dan Long Ge juga dengan cepat meminum salah satu pil pemulihan hebat dan pil pemulihan hebat. Tinju api tinju ilahi naga api berubah menjadi naga. Xiao Ling dan Xiao Hong menyerang Kaiba yang terluka parah. Boom, kuda laut Kistar level 1 yang terluka parah masih menjadi lawan dari Xiao Ling dan Xiao Hong.
Dia langsung dibombardir oleh Xiao Ling dan Xiao Hong. Inti Ibel Kistar level 1 juga dengan cepat ditangkap oleh Xiao Ling. Di tangan. Haha, Kakak Long, kita membasminya dan mendapatkan inti sihir tingkat 1 Kistar lainnya. Xiao Ling mengangkat inti sihir seukuran kepalan tangan dan tertawa. Haha, Long Ge juga tertawa, tapi dalam sekejap, senyuman Long Ge berubah menjadi ekspresi serius. Tidak, ada monster Kistar level 2 berenang ke arah kita dengan cepat. Long Ge berkata dengan keras. Saudara Long, apa yang harus aku lakukan? Xiao Ling segera memasukkan inti sihir ke dalam cincin luar angkasa, lalu bertanya pada Long Ge. Kita bukan tandingan Kistar level 2 Warcraft. Kita hanya bisa lari, kata Long Ge, lalu menunjuk ke arah depan, ayo berenang ke arah yang berlawanan. Ya, Xiao Ling dan Xiao Hong mengangguk, lalu berenang maju bersama Long Ge. Dan di belakang, monster Kistar level 2 telah menemukan bahwa Long Ge dan yang lainnya sedang melarikan diri, dan melaju menuju Long Ge dan yang lainnya. Bagaimanapun, Long Ge dan yang lainnya juga merupakan master tingkat kicking. Mereka bisa berenang sangat cepat di laut. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka berenang, mereka tidak bisa berenang lebih cepat dari monster Kistar level 2. Terlebih lagi, monster Kistar level 2 ini adalah monster yang tumbuh di air dalam waktu lama, dan kecepatan berenangnya jauh lebih cepat daripada Long Ge dan yang lainnya. Mungkin, Long Ge dan yang lainnya bisa berenang sebentar dengan sepatu bot perunggu abadi kelas menengah mereka, tapi lawannya juga punya sepatu tempur. Di belakang, 1000 meter jauhnya, binatang ajaib tingkat 2 bintang Ki telah muncul, dan binatang ajaib tingkat 2 bintang Ki juga melihat Long Ge dan yang lainnya. Haha, manusia lucu, jangan lari. Daging tidak akan enak jika kamu lelah berlari. Kata monster Kistar tingkat kedua dari belakang sedang menyanyikan lagu Bilong. Mereka mengejar Long Ge dan yang lainnya dengan kecepatan lebih cepat. Long Ge dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi berenang maju dengan seluruh kekuatan mereka, semakin jauh semakin baik. Namun, jarak di antara mereka semakin dekat. 800 meter. 600 meter. 400 meter. Gurita Kistar level 2 di belakang telah menggunakan Douki Blade untuk menghalangi jalan Long Ge dan yang lainnya ke depan. 200 meter, 100 meter, Long Ge dan yang lainnya akan menyusul. Tiba-tiba, momentum kuat muncul di depan. Monster Kistar level 2 muncul 500 meter tepat di depan Long Ge dan yang lainnya. Siapa itu? Berani mengganggu wilayahku. Monster Kistar level 2 berdiri di depan Long Ge dan yang lainnya. Monster Kistar level 2 ini adalah seekor kepiting. Long Ge dan yang lainnya hanya bisa berhenti. Sekarang, di depan mereka ada seekor kepiting dengan bintang udara level 2, dan di belakang mereka ada seekor gurita dengan bintang udara level 2. Bagaimana mereka bisa melewati kesulitan ini? Pingsan, ada kepiting dengan bintang udara level 2 di depannya, dan seekor gurita dengan bintang udara level 2 di belakang. Saudara kepiting, apakah kamu ingin mencuri mangsaku? Kata gurita Kistar tingkat kedua sambil melihat ke arah kepiting. Mangsamu, di mana mangsamu? Kepiting Kistar tingkat kedua bertanya. Bukankah keduanya di depan? Gurita menunjuk ke arah Long Ge dan yang lainnya. Itu mangsaku, kata kepiting. Kepiting memang merajalela. Mangsamu, gurita itu mulai sedikit marah. Ya, karena ini wilayahku, kata kepiting. Gurita itu tidak bisa berkata-kata. Memang benar, benda-benda di wilayah orang lain adalah mangsa orang lain. Aku sudah lama mengejar mereka, bisakah kamu memberiku satu? Tanya Octopus. Tidak, kata Crab dengan tegas, tidak mengizinkan diskusi apapun, dan dia benar-benar sombong. Gurita itu berhenti bicara, tapi matanya penuh amarah. Apa? Kamu ingin bertarung? 8 kakiku tidak takut dengan 8 kakimu. Gurita memikirkannya, keduanya adalah Kistar level 2, mereka juga memiliki 8 kaki. Dalam hal kekuatan serangan, kepiting sedikit lebih kuat darinya, dan dalam hal kekuatan pertahanan, kepiting jauh lebih kuat dari itu. Untuk bertarung atau tidak, pergi tanpa berkelahi, jangan hentikan aku untuk makan makanan enak. Kata kepiting dengan arogan, lalu bersiap untuk menyerang Long Ge dan yang lainnya. Melihat ini, Long Ge dan yang lainnya hanya bisa berenang menuju gurita. Setelah Anda berenang seperti ini, Anda akan mencapai wilayah gurita. Tunggu sebentar, gurita sudah mendapatkan pegangannya sekarang. Apa? Tanya kepiting. Sekarang ketiga manusia ini telah memasuki wilayahku, mereka seharusnya menjadi makananku. Kata gurita dengan percaya diri. Tidak masalah apakah itu makananmu, aku hanya ingin memakannya. Kata kepiting tidak masuk akal, lalu berenang menuju Long Ge dan yang lainnya. Kaulah yang pertama-tama tidak masuk akal. Gurita itu juga bergegas untuk menghentikan kemajuan kepiting. Mau bertarung. Aku akan membantumu.
Kepiting tiba-tiba menjadi marah saat melihat gurita menghalangi jalannya, lalu bergegas untuk melawan gurita tersebut. Namun Longge dan yang lainnya tidak berani bergerak sama sekali, karena gerakan sekecil apapun akan menyebabkan kepiting dan gurita mengalihkan sasarannya ke arah mereka. Kakak Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai mereka berdua bertarung sampai mati sebelum kita punya kesempatan. Kata Longge, lalu melihat pertarungan antara kepiting dan gurita. Ya, Xiaoling mengangguk, lalu menyaksikan pertarungan antara dua monster dengan Longge dan Xiao Hong. Boom, boom, boom. Kedua monster Kistar level 2 bertarung dengan sengit. Mereka berdua memiliki 8 kaki, jadi mereka memiliki berbagai metode serangan selama pertempuran. Setiap kaki memegang senjata dan bertarung dengan lawan. Pertarungan seru hampir membuat Longge dan yang lainnya lupa untuk melarikan diri. Boom, boom, boom. Air laut bergetar, dan tentu saja ada akibat dari pertempuran sengit tersebut, dan 40 mil jauhnya, monster Kistar level 4 merasakan adanya pertempuran tersebut. Oh, apakah ada pertempuran dengan monster tingkat bintang Ki? Kata monster tingkat bintang Ki ini, dan kemudian mulai berenang keluar dari guanya dan menuju tempat di mana pertempuran itu terjadi. Mungkin ada sesuatu yang baik pada diri mereka. Belum tentu. Saat pertempuran berlangsung, perambatan gelombang suara menyebabkan lebih banyak monster tingkat bintang Ki yang merasakannya. Beberapa dari mereka berenang setelah merasakannya, sementara beberapa memilih untuk menyerah karena perjalanannya terlalu jauh, karena mereka akan menunggu mereka untuk melakukannya, berenang ke tempat pertempuran. Pada saat itu, mungkin pertempuran sudah berakhir. 1 jam kemudian, kepiting bintang udara level 2 mengalahkan gurita bintang udara level 2. Ingat, aku pasti akan membalas dendam. Gurita di Kistar tingkat kedua terluka dan pergi. Selamat datang untuk membalas dendam. Kepiting, bintang Ki tingkat 2, tersenyum. Meskipun tidak dapat mengejar gurita, ia dapat mengejar 3 master tingkat Raja Ki di depannya. Bagaimana, sekarang kamu akan menjadi makananku? Kepiting, bintang Ki level 2, memandang Longge dan yang lainnya dan tersenyum. Lari, Longge dan yang lainnya berbalik dan lari. Namun, bagaimana mereka bisa berenang di atas kepiting yang ada di dalam air? View kepiting dengan Kistar tingkat kedua terbang di depan Longge dan yang lainnya. Kamu ingin melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar. Kepiting, bintang Ki level 2, tertawa, lalu memasang topeng Douki, menyelimuti Longge dan yang lainnya di dalam, menurunkan peluang Longge dan yang lainnya. Lawan, percikan muncul dari mata Longge, aku tidak bisa mati di sini tanpa melihat Huowu. Aku akan bertarung dengannya. Melihat tekad Longge, di saat kritis hidup dan mati, Xiaoling dan Xiao Hong pun meledak dalam semangat juang atribut api. Haha, jika kamu masih ingin melawan, aku akan mengajarimu cara menulis kata kematian. Kepiting tertawa, lalu menggunakan jurus terkuatnya, mendominasi. 8 kakinya berubah menjadi pedang biru raksasa, dan dengan kekuatan penghancur, ia menyerang Longge dan yang lainnya. Keterampilan tombak keluarga panjang tidak bisa dihancurkan. Penyanyi naga memegang tombak perunggu abadi bermutu tinggi dan berubah menjadi naga raksasa putih untuk menyerang kepiting Kistar level 2. Tinju api tinju ilahi naga api berubah menjadi naga. Xiaoling dan Xiao Hong bergabung menjadi satu, berubah menjadi naga merah raksasa dan menyerang kepiting. Boom, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan kepiting itu terkejut hingga darahnya melonjak dan berhenti menyerang. Namun, Longge dan yang lainnya terluka parah. Puff Longge memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke dasar laut, terluka parah. Puff Xiaoling dan Xiao Hong juga muntah darah dan dibuang, terluka parah. Mungkin Longge, Master Kistar tingkat pertama, masih bisa menahannya, tetapi binatang ajaib Kistar tingkat kedua terlalu kuat, dan yang mereka temui adalah kepiting dengan kekuatan serangan terkuat. Kesenjangan kekuatan menyebabkan Longge dan yang lainnya kalah. Kalau saja aku begitu marah. Longge berkata dengan marah, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya, Huowu, sayang sekali aku tidak bisa melihatmu lagi. Menghadapi situasi putus asa, Longge tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Apalagi kematian di neraka berarti kematian abadi, tanpa reinkarnasi. Saudara Long, Xiaoling dan Xiao Hong memandang Longge, tanpa sedikit pun penyesalan di mata mereka, melainkan kekhawatiran. Mereka tidak menyesal datang ke neraka bersama Longge, mereka peduli dengan Longge. Sentimen mulia seperti itu sangat mengagumkan. Haha, biarkan aku memakannya. Kepiting Kistar level 2 tertawa, dan kemudian setelah mengatur nafasnya, dia mengulurkan 2 cakar kepiting besar dan meraih Longge dan yang lainnya. Berhenti, kata sebuah suara, dan pemilik suara itu adalah Master Kistar level 4. Kepiting dengan bintang gas level 2 berbalik dan melihat hiu dengan bintang gas level 4, hiu dengan kekuatan serangan tertinggi di laut. Maaf, instruksi apa yang Anda miliki, senior?
Kepiting, bintang Ki tingkat 2, langsung menjadi jujur. Dan tidak lagi memiliki aura mendominasi. Di lautan magis, kekuatan adalah standar untuk segalanya. Saya ingin ketiga Master Raja Ki ini. Hiu, bintang Ki tingkat 4, berkata, tidak memberi kesempatan pada kepiting dalam kata-katanya. Hiu senior, bisakah kamu meninggalkan satu untukku? Kepiting bertanya dengan hati-hati. Suara sengau berat Hiu bintang Ki level 4 menyela pertanyaan kepiting. Karena senior ingin menyelesaikan makannya, aku akan pergi. Kepiting segera berkata dengan penuh kesadaran, meskipun ada keengganan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa Master tingkat Raja Ki tidak ada gunanya bagi bintang Ki tingkat 4, monster, meskipun itu dia sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Bagaimana dia bisa menunjukkan kemarahannya kepada lawan yang jauh lebih kuat darinya? Itu pasti mencari kematian. Keluar, kata Hiu, yang berada di level 4 Ki Star. Ya. Kepiting dengan Ki Star tingkat kedua berenang menjauh dengan sedih. Sekarang, Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong yang terluka parah menghadapi Hiu Warcraft level 4 Ki Star yang lebih kuat. Apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Hiu bintang Ki level 4 menatap Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya juga melihat Hiu Ki Star level 4, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kamu bilang kamu kenal Huou. Shark, bintang Ki tingkat 4, tiba-tiba berkata. Tarian api. Long Ge tiba-tiba menjadi bersemangat saat mendengar nama itu. 350.